Di sebuah kampung yang sederhana, hiduplah seorang pria bernama Darmawan. Darmawan bukanlah orang kaya, namun hatinya dipenuhi dengan imajinasi yang tak terbatas. Setiap hari, dia akan duduk di kursi reot di depan jendelanya yang usang, memandangi langit biru dan membiarkan pikirannya melayang jauh. Darmawan selalu membayangkan dirinya menjadi orang kaya raya. Dalam khayalannya, ia memiliki rumah megah dengan pilar-pilar besar, mobil-mobil mewah yang berderet rapi di garasi, dan taman yang dipenuhi bunga-bunga eksotis dari seluruh dunia. Ia membayangkan dirinya berjalan di atas karpet merah, disambut oleh para pelayan yang siap melayaninya kapan saja. Setiap sore setelah bekerja sebagai tukang las di bengkel kecilnya, Darmawan akan kembali ke kursi kesayangannya dan terhanyut dalam khayalan-khayalannya. Meskipun hidupnya sederhana, ia merasa bahagia dengan mimpi-mimpi indahnya. Ia merasa dunia yang ia ciptakan dalam pikirannya jauh lebih menarik daripada dunia kenyataan yang ia hadapi setiap hari. Namun, suatu hari sebuah peristiwa mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Ketika ia sedang duduk di kursinya, seorang kakek tua yang tidak pernah ia kenal sebelumnya datang menghampirinya. Kakek itu memiliki wajah yang penuh kerutan, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. "Anak muda, apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya kakek itu dengan suara lembut. Darmawan tersenyum dan menjawab, "Aku sedang berhayal, kek. Aku membayangkan hidupku menjadi lebih baik, menjadi orang kaya raya dengan segala yang aku miliki." Kakek itu duduk di sebelah Darmawan, mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Tahukah kamu, anak muda, bahwa menghayal adalah seperti berjalan di atas pasir? Setiap langkah yang kamu ambil hanya akan meninggalkan jejak sementara yang akan segera hilang tersapu oleh angin. Tanpa tindakan nyata, hayalanmu hanya akan menjadi bayangan semu yang menghilang tanpa bekas." Darmawan terdiam, merenungi kata-kata kakek itu. "Tapi kek, hayalan-hayalan ini membuatku bahagia. Setidaknya dalam pikiranku, aku bisa merasakan kebahagiaan yang tidak bisa aku dapatkan di dunia nyata." Kakek itu tersenyum bijak. "Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari hayalan, anak muda. Kebahagiaan sejati adalah hasil dari usaha dan kerja kerasmu dalam menghadapi kenyataan. Hanya dengan berjuang dan melakukan yang terbaik, kamu bisa mencapai mimpi-mimpimu dan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya." Kata-kata kakek itu menggema di dalam hati Darmawan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya menghabiskan waktu dengan bermimpi, tanpa pernah melakukan apa-apa untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Dengan tekad yang baru, Darmawan mulai mengubah cara hidupnya. Ia kini bekerja lebih keras di bengkel lasnya itu, belajar keterampilan baru, dan mencoba mencari peluang untuk meningkatkan usahanya. Meskipun awalnya sulit, Darmawan tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha dan perlahan-lahan kehidupannya mulai berubah. Beberapa tahun kemudian, Darmawan berhasil membangun bengkel lasnya lebih besar dan sukses.
Ia tidak hanya lagi menghayal tentang kemewahan, tetapi ia telah mewujudkan sebagian dari mimpinya itu. Meskipun rumahnya tidak sebesar dalam khayalan dan mobilnya tidak semewah yang ia bayangkan, Darmawan merasakan kebahagiaan dari hasil usaha kerja kerasnya. Ia mengingat kembali kata-kata kakek tua itu dan merasa bersyukur atas nasihat bijaknya. Kini Darmawan bukan hanya menikmati hayalan-hayalan indah, tetapi juga menikmati hasil dari kerja kerasnya. Kisah Darmawan adalah pengingat bagi kita semua bahwa mimpi dan hayalan memanglah indah, namun tanpa tindakan nyata, mereka hanyalah bayangan semu yang akan menghilang. Dengan usaha dan kerja keras, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Seperti pepatah lama yang pernah diucapkan oleh seorang bijak, mimpi adalah benih, usaha adalah tanah, dan kerja keras adalah air yang menyuburkan. Tanpa ketiganya, pohon kebahagiaan tidak akan pernah tumbuh. Dan begitu pula hidup kita harus dihadapi dengan semangat dan tekad untuk menggapai apa yang kita impikan. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah kali ini? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe video-video inspiratif 7 menit.